Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema kita kali ini adalah ada yang tidak jujur padamu. Wow, kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, kamu Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Aries. Aries. Kita lihat apa yang terjadi dan kenapa dia tidak jujur kepada dirimu, Aries. Aries. Kita lihat Aries. Oke, di kartu pertama di sini, wow, dia tidak jujur terhadap perasaannya ya. Waduh, abang bakso nih ya. Aduh, lagi puasa ya. Abang bakso ini gimana sih ya? Oke, eh di sini ada beberapa ya. Saya merasakan energinya. eh Dia tidak jujur kepadamu dikarenakan mungkin dia minder, mungkin dia merasa bahwa ya malu aja gitu, belum, mungkin saatnya belum tepat ya. Ini bicara perasaan. Ya, dia sebenarnya suka sama kamu tapi dia memagari hatinya dengan rasa minder, ataupun ya pokoknya intinya dia hanya diam. Dia kagum kepadamu tapi dia diam. Berarti dia tidak jujur pada dirinya. Seolah-olah dia menipu dirinya sendiri dan akhirnya tersiksa sendiri karena ya belum bisa mengungkapkan itu rasa cinta kepadamu. Wow, di sini ada juga yang tidak jujur ya. Dia mungkin memakai uangmu ini lebih ke mungkin sahabat, ataupun mungkin rekan kerja, ataupun mungkin pasangan sendiri ya, yang memakai uangmu tetapi tidak jujur. Contohnya ya, dia pakai 100.000 untuk kepentingan dia atau dia ambil ya, tapi dia bilang, oh saya kurang tahu ya di mana ya. Ataupun mungkin sahabatmu ya, kamu lihat uangku nggak? Enggak, ini ada beberapa yang mengambil milikmu ya. Ataupun mungkin benda ya, ini kamu punya pensil, dia ambil ya, baru kamu tanya, ini pensil aku ya, langsung dia bilang bukan, itu pensilku, aku kemarin baru beli. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi ada beberapa yang tidak jujur karena bicara tentang uang, dia mengambil milikmu. Pokoknya intinya bicara tentang mengambil milik kepunyaan kamu, entah baju, duit, tapi saya lihat di sini uang ya, lebih banyak ke duit, ataupun benda lain ya, yang mana dia klaim itu milik dia ya. Wow, jadi uh, ya kamu merasa bahwa ini kayaknya saya ditipu nih. Kemarin itu kayaknya sepatu itu punyaku, tapi kok dibilang dia baru beli ya, padahal nomor sepatunya sama, ini contoh warnanya sama ya. Kayaknya tuh dia itu punya aku. Itu kamu punya firasat sebenarnya. Macam contohnya barang-barang kepunyaan kamu ya, tapi dia klaim itu milik dia. Terserah kamu bisa menyesuaikan, ataupun mungkin uang ya. Itu uang saya, kemarin saya baru gajian, padahal dia ambil kepunya kamu ya. Hati-hati. Di sini ada yang tidak jujur juga ya, perjuangan, tentang perjuangan. Wow. Jadi dia alasan, saya berjuang untuk dirimu, padahal sebenarnya dia nggak berjuang untuk dirimu, hanya kamuflase saja supaya kamu tetap bersamanya. Jadi ini ada janji-janji palsu mengenai mungkin mau nikah, mau tunangan ya, supaya kamu diam tapi tetap bersamanya, supaya kamu tidak pergi ya. Dia menjanjikan sesuatu ya, seolah-olah dia berjuang untuk dirimu dengan memberikan satu harapan, tetapi harapan itu semu ya.
Contohnya, ya kita mau nikah nanti saya, tapi saya lagi berusaha mengumpulkan duit untuk siapa? Untuk kamu dan saya, untuk kita gitu. Padahal sebenarnya itu hanya alasan supaya kamu tetap bersamanya. Ya, nanti kita jalani aja dulu ya. Saya lagi berusaha. Tetap aku akan nikahi kamu ya gitu ya. Ini ada beberapa seperti gitu. Ya. Janji-janji palsu ataupun iya sayang, saya pakai dulu uang kamu ya untuk usaha ya. Semuanya kan juga untuk kamu. Padahal semuanya bohong gitu. Dia pakai hanya untuk dirinya sendiri ya. Jadi di sini ada yang ingin kata perjuangan padahal sebenarnya bohong. Dia hanya memakai itu supaya kamu lebih tenang dan jangan ribut gitu ya. Untuk menenangkan suasana saja. Makanya dia pakai kata-kata berjuang untukmu dan kita. Wow. Di sini juga saya merasakan di sini energinya ya. Dia tidak jujur atas prestasi. Jadi macam contoh dia tukang nyontek, ujung-ujungnya dia dapat juara. Padahal itu nyontek di kamu, ya. Ataupun mungkin dia mendapatkan reward dari pimpinan ya, mungkin bonus atau apa gitu atas pencapaiannya. Padahal semua yang dia kerjakan itu hasil kerja kamu gitu. Yang dia klaim bahwa itu saya punya gitu. Ini ada beberapa lebih ke studi ya, ataupun mungkin beasiswa mungkin ya, atau ini bicara kompetisi soalnya. Jadi macam contoh kamu membantu dia, tapi dia yang naik ya, tetapi seolah-olah dia melupakan dirimu gitu. Seolah-olah dia sendiri yang mengerjakan gitu. Seolah-olah hasil keringat dia, hasil pikiran dia. Nah, ini ada beberapa yang mengklaim bahwa itu milik saya, itu saya yang kerja semua tanpa ada bantuan orang lain. Ibaratkan kacang lupa kulit. Wow, kacang lupa kulit ini berbahaya ya. Karena menipu diri orang lain dan diri sendiri. Dimana dia tahu bahwa hasil kerja ini ada campur tangan dari orang lain, tapi ternyata ya dari pertama kali khususnya untuk kamu Aries, tetapi dia klaim bahwa semuanya itu hasil pikiran dia, hasil kerja keras dia, ya, untuk bisa mendapatkan jabatan mungkin, atau ya itu tadi uh, apapun yang diinginkan, entah beasiswa atau apa ya, atau sanjungan dari pimpinan ya. Di sini saya lihat ya, ada beberapa yang tidak jujur dengan kamu memberi. Nah, memberi ini artinya ini loh saya dapat uang ya, dikasih kamu nih. Tapi dia tidak jujur, padahal itu mungkin uang judi. Ini contoh ya, maaf karena ada beberapa uang-uang yang kurang halal tapi dia bilang itu uang halal gitu. Jadi ada beberapa yang tidak jujur tapi dia memberikan. Ya, ini saya belikan kamu HP baru padahal itu uang menang dari judi online ataupun ya pokoknya tidak jujur aja, tapi intinya dia memberi ya. Seolah-olah itu uang halal. Nah, ini hati-hati ya. Karena uang itu tidak bisa menjadi berkat juga buat kamu, dalam artian ya mungkin kalau dia beli elektronik, mungkin elektronik itu akan cepat rusak ya. Jadi jangan kaget kalau barang-barang yang dari uang tidak halal itu barang-barangnya tuh sesaat gitu. Dan akhirnya mau tidak mau harus diganti lagi ya. Ataupun mungkin kondisinya dia minta sesuatu ke kamu tetapi dengan alasan yang lain gitu ya. Maksudnya contohnya dia pinjam duit kan, tapi alasan anak sakit padahal sebenarnya dia mau pakai untuk keperluan dirinya, pribadinya. Nah, ini jadi bisa terbolak-terbalik, entah dia memberikan atau kamu yang memberi dengan alasan negatif ya. Artinya dia menipu, bukan alasan itu, tetapi dia pakai alasan itu sebagai tameng supaya kamu lebih iba terhadapnya dan bisa meloloskan atau memberikan merasa kasihan gitu ya, dan memberikan bantuan ya. Oke, berikutnya di sini komitmen, dan tadi saya sudah bilang juga di sini komitmen, tapi di sini lebih ke triparty ya. Jadi yang tadi di sini ada perjuangan, tapi kalau di sini sudah bersama ya, di mana dia akhirnya menipu kamu ya, tidak jujur. Dia bilang saya masih jomblo padahal kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kondisinya saya setia sama kamu, ternyata dia punya triparty ya, selingkuhan. Setia bilangnya sama kamu tapi malah setiap tikungan ada ya. Kita bicara tentang komitmen di sini ya. Dia tidak jujur tentang status dirinya, yang mana dia menduakanmu atau malah berpaling dari dirimu. Wow, ini bicara perasaan. Dia bilang saya sayang sama kamu padahal
sayangnya cuma 50% ya. Dan saya merasakan juga di sini, ya intinya dia juga bingung ya kondisinya. Dia mau melepaskan A atau B ya dia bingung, karena A dan B ini menguntungkan, membuatnya bahagia. Jadi ya akhirnya dia harus bermain kata atau menipu supaya kalian berdua tetap bersamanya. Wah, ini bahaya ini ya, bermain selingkuh ya. Di sini saya melihat ada orang yang tidak jujur terhadap harta ya. Harta ini berarti warisan mungkin ya. Dia bilang, oh orang tua kasih saya ini kamu yang punya, yang dapatnya ini aja ya. Ada beberapa yang serakah di sini, mengambil hakmu ya. Jadi mungkin harta warisan atau mungkin gaji ya, kamu bagi ya. Macam contoh ini kamu bagi dua ya. Jadi mungkin ada orang titip duit ya, bilangnya bagi dua, tapi karena tanpa sepengetahuan dia bilang, ah sudah deh saya kasih dia 200 aja ya, saya ambil 800 ya. Ini contoh kalau sejuta ya, nih ada uang rezeki sedikit, kamu nanti bagi ya sama si Aries ya. Terus karena Aries kamu nggak dengar ya, kamu cuman seharusnya 500. Ini contoh kalau sejuta ya, harusnya bagi dua, berarti 500. Tapi karena dia merasa kamu tidak tahu, tidak mengetahui, dia kasih kamu 200 atau 300 doang ya, 700-nya 800-nya itu dia untuk dia gitu ya. Jadi dimana hasilnya tidak sesuai, tapi memang dia kasih juga, tapi serakah atau bahkan dia tidak memberi sama sekali. Nah ini hati-hati, ada orang yang serakah ya, dia tidak jujur, di mana hakmu tetapi dia mengambilnya. Dan terakhir di sini dia tidak jujur tentang, ada beberapa yang saya lihat di sini memanipulasimu ya untuk mendapatkan sesuatu, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini, apa ya, karena saya lihat di sini dia bingung ya dengan hidupnya ya. Jadi ya dengan kata cinta, artinya ada yang memanfaatkan kebaikan kamu di sini, tetapi seolah-olah dia menjadi penyelamat ya, penolong dirimu. Jadi macam contoh kamu duda atau janda, dia supaya dia bisa, ya mungkin dia merasa bahwa kamu itu kesepian gitu ya, sudah saya masuk supaya mungkin saya bisa hidup enak juga ya. Mungkin dia lihat kamu mapan dari segi finansial ya, tapi dia lihat dari segi segi kesepian kamu sehingga dia bisa masuk. Jadi dia mengambil kelemahan kamu untuk dijadikan peluang. Nah ini ada orang nih ya, yang mana dia cinta kamu tuh sebenarnya dia tidak cinta, tetapi dia ya karena sesuatu yang harus dia dapatkan ya, akhirnya dia menipu perasaan kamu ya. Ini ada orang yang bingung dengan hidupnya sehingga mengambil cara untuk menipu orang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia impikan, entah duit, entah nafsu, ataupun kestabilan ya, kestabilan apapun ya. Saya lihatnya seperti gitu. Ataupun tidak jujur, dia bilang dia mau ke kota A, ternyata dia ke kota B ya. Karena di sini juga ada perjalanan. Oke, jadi seperti gitu ya. Ada beberapa yang tidak suka dengan hal tidak jujur dari perasaan, dari keuangan, dari triparty, dan menipu, atau kalau dibilang keserakahan ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang seperti gini ya, mengklaim bahwa itu miliknya padahal bukan, ataupun malah bermain api ya. Saya merasakan di sini Aries sudah tahu ya, tetapi seolah-olah kayak macam udah biarin aja, mungkin suatu saat dia akan berubah ya, karena saya lihat di sini ada Aries menanti perubahan dari pasangannya ya. Semoga saja dia berubah ya. Kamu banyak doa supaya orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu diberikan hidayah dari semesta untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari mendatang. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya juga ya. Dari inisial dan zodiak kita ke inisial dulu, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf R, ada huruf J, ada huruf B, ada huruf L, ada huruf V, ada W, N, M, maaf ya berisik ya, ada C, maaf anak saya bermain ya, maaf kalau suaranya terdengar dalam video, ada huruf D, V, G, A, ada T, ada huruf Q, K,
S, ada huruf H, ada huruf, wah K-nya double energinya up, dan ada huruf O yang double energinya up ya. Berarti orang itu memang betul-betul toksik ya, tidak jujur padamu. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf R, J, B, L, V, W, N, M, C, D, V, G, A, T, Q, K, S, H, K, dan O ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga di sini dari zodiak, saya sudah menarik energinya. Dimana kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat di sini ada bintang Leo, ada juga Aquarius, ada Libra, ada juga Taurus, ada Cancer, ada juga Sagittarius, ada juga Pisces, dan ada Virgo. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan bintang Leo, Aquarius, Libra, Taurus, Cancer, Sagittarius, Pisces, dan Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan semoga hidupmu jauh lebih baik ke depannya ya. Jangan pernah merasa sendiri. Ingat, semesta ada melindungi kamu ya dari orang-orang yang tidak baik. Jadi berikan perlindungan untuk dirimu supaya orang-orang ini tidak mendekati dirimu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.